Bab 3. Kita adalah umat akhir zaman. Pengetahuan tentang kiamat merupakan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak diperlihatkan kepada siapapun, baik nabi maupun malaikat. Tidak seorang pun yang mengetahuinya secara pasti selain Allah. Allah hanya memberikan tanda akan dekatnya kedatangan hari kiamat, yang kesemuanya diceritakan secara detail melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menceritakan beberapa perkara yang berkaitan dengan hari kiamat, maka banyak di antara sahabat yang bertanya tentang hari kiamat secara pasti. Kapankah ia akan terjadi? Menyikapi pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, maka beliau menjelaskan bahwa yang ditanya tidak lebih mengerti dari yang bertanya. Kepada mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kejadian kiamat adalah sesuatu yang bersifat gaib, tidak seorang pun yang mengetahuinya selain Allah Azza wa Jalla. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, ya sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabb-Ku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, ya sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-A'raf 7, 187. Tanda-tanda kecil kiamat sudah terjadi. Meski tidak seorang pun mengetahui kapan terjadinya kiamat, namun setiap kita sepakat bahwa kiamat sudah dekat. Banyaknya tanda-tanda kiamat syugra yang telah terjadi menjadi sinyal akan dekatnya hari kiamat. Banyak penulis Islam maupun futurolog barat yang memprediksi bahwa abad ini bisa jadi merupakan janji akan kedekatan hari akhir. Sebagian penulis Islam meyakini bahwa sebagian besar tanda-tanda kiamat kecil sudah terjadi, dan kita sedang menanti kedatangan tanda-tanda kiamat besar. Banyaknya fenomena alam yang terjadi juga selalu dikaitkan dan dihubungkan dengan semakin dekatnya akhir zaman. Peristiwa gempa yang menelan korban ratusan ribu jiwa, banjir bandang, tanah longsor, kematian massal, fenomena nabi palsu, peperangan besar, boikot terhadap Irak, invasi Barat ke Afghanistan dan Irak, juga gejala alam lainnya selalu dikaitkan dengan semakin dekatnya zaman yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sudah kami paparkan pada bab-bab di atas tentang berbagai nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas berbagai negeri-negeri di dunia ini menjadi peringatan penting tentang kebenaran nubuat beliau. Ia juga menjadi tambahan akan kebenaran risalah yang dibawa untuk seluruh manusia. Sungguh, semua yang dinubuatkan pasti akan terjadi, cepat atau lambat. Tentang klaim sebagian penulis akhir zaman yang menyatakan bahwa sebagian besar tanda-tanda kiamat kecil sudah terjadi, bisa jadi realitanya demikian. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa masih banyak tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi, maka hal itu lebih disebabkan karena perbedaan sudut pandang dalam menentukan apakah tanda ini termasuk dalam kiamat kecil atau kiamat besar. Namun, setidaknya inilah sebagian besar dari tanda-tanda itu yang sudah terjadi. 1. Diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Penaklukan Baitul Maqdis. 4. Terbelahnya bulan. 5. Munculnya berbagai fitnah. 6. Menyebarnya penyakit taun di Amwas. 7. Munculnya orang yang mengaku nabi. 8. Melimpahnya harta dan tidak dibutuhkannya sedekah. 9. Api Hijaz yang menerangi leher-leher untadi. 1. Terjadinya boikot terhadap Irak, Syam dan Mesir yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. 11. Bangsa Barat memperebutkan umat Islam. 12. Meluasnya keamanan. 13. Penenggelaman bumi, hujan batu, pengubahan rupa, dan banyaknya gempa. 14. Meluasnya perdagangan, pengucapan salam khusus dan pemutusan silaturahmi. 15. Munculnya wanita-wanita berpakaian tapi telanjang dan para algojo zalim. 16. Diremehkannya sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Islam dan dihiasnya masjid-masjid. 17. Membesarnya bulan sabit. 18. Banyak hujan, tetapi sedikit tanaman. 19. Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. 20. Meluasnya perzinaan dan dilakukannya perbuatan tersebut secara terang-terangan. 21. Riba merajalela. 22. Wanita Buddha melahirkan tuannya dan manusia berlomba meninggikan bangunan. 23. Punahnya orang-orang syalih, diangkatnya ilmu, dan merajalelanya kebodohan. 24. Hilangnya amanat, naiknya kedudukan orang-orang rendahan, dan penyerahan urusan kepada bukan ahlinya. 25. Maraknya musik dan minum-minuman keras serta anggapan halal terhadapnya. 26. Semakin dekatnya jarak waktu dan pasar.
27. Banyaknya pembunuhan. 28. Maraknya kemusyrikan di tengah umat Islam. 29. Ucapan kotor, pemutusan silaturahmi, dan buruknya kehidupan bertetangga. 30. Banyak orang yang menginginkan kematian karena beratnya penderitaan. 3L. Mimpi orang mukmin menjadi kenyataan. 32. Orang tua yang bergaya muda. 33. Banyaknya perdagangan dan keikutsertaan wanita berdagang dengan suaminya. 34. Banyaknya kesaksian palsu dan manusia tidak saling mengenal. 35. Banyak kematian mendadak. 36. Banyak wanita dan sedikitnya pria. 37. Fitnah akhlas, fitnah dahma, dan fitnah duhaima. 38. Peperangan dengan orang-orang Yahudi. 39. DLL. Apa yang harus kita lakukan? Jika sudah sedemikian dekatnya akhir zaman yang dijanjikan, maka apa yang hendak kita perbuat? Bekal apa yang akan dipersiapkan? Inilah beberapa poin yang mudah-mudahan dapat memberikan jalan keluar bagi setiap muslim dalam menghadapi berbagai bentuk fitnah di akhir zaman. 1. Meneguhkan keimanan kepada hari akhir dan iman kepada takdir, dengan bersabar, bersyukur, tidak berkeluh kesah saat merasakan beratnya ujian hidup duniawi. Kesulitan hidup apapun yang dirasakan oleh seorang mukmin yang taat, akan menjadi tambahan pahala, menaikkan derajat di sisi Allah dan mengurangi banyaknya dosa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, umatku ini adalah umat yang mendapat limpahan rahmat Allah. Bagi umatku tiada siksaan, yang kekal di neraka, di akhirat. Siksaan bagi umatku adalah di dunia, melalui berbagai fitnah, gempa bumi dan pembunuhan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4278, Ahmad nomor 19678 dan Al-Hakim nomor 8372 disyahihkan oleh Al-Hakim, Adz-Zahabi dan Al-Albani. 2. Menjauhi fitnah tatkala belum jelas pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah. Adapun saat terkena fitnah dan badai ujian, ia menerimanya dengan penuh kesadaran. Dari Mikdad bin Aswad ia berkata, demi Allah, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari berbagai fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari berbagai fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari berbagai fitnah. Dan juga bagi orang yang mampu bersabar saat mendapat ujian. Sungguh telah beruntunglah ia. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4263, hadits syahih. 3. Selama masih mampu hidup secara berjamaah dengan kaum muslimin yang lain, saling memberi dan menerima manfaat sesama anggota masyarakat, maka hidup berjamaah adalah pilihan yang harus dilakukan. Sekalipun dalam kehidupan bermasyarakat kadang seorang muslimin mendapat tantangan, gangguan dan godaan-godaan yang mengeruhkan imannya. Namun bersabar dalam menghadapi semua tantangan tersebut adalah lebih baik dari hidup sendirian tanpa bisa saling memberi dan menerima manfaat dari sesama anggota masyarakat. Dalam kehidupan berjamaah, seorang muslim akan menemukan banyak manfaat, seperti sholat jamaah, sholat Jumat, memberi atau menerima pelajaran, menengok atau ditengok kala sakit, mengunjungi atau dikunjungi dalam silaturahmi dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seorang mukmin yang bergaul dengan masyarakat dan mampu bersabar atas gangguan mereka adalah lebih besar pahalanya. Dalam riwayat lain, lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan masyarakat dan tidak mampu bersabar atas gangguan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2507, Ibnu Majah nomor 4032 dan Ahmad nomor 5022, hadits syahih. 4. Apabila ada perpecahan antara kaum muslimin yang menyebabkan terjadinya peperangan saudara, sementara kita tidak bisa memilah pihak mana yang berada di atas kebenaran dan pihak mana yang berada di atas kebatilan, maka hendaknya kita mengucilkan diri dari fitnah tersebut. Kita tidak selayaknya melibatkan diri dalam perselisihan tersebut. Udaisah binti Uhban bin Syaifi menuturkan, ketika Ali bin Abi Thalib datang ke Bashrah, ia segera mendatangi rumah kami. Di depan pintu ia segera bertanya, apakah di dalam ada Abu Muslim? Nama panggilan Uhban bin Syaifi? Kami menjawab, iya, ada. Bapak kemudian keluar menemui Ali. Ali bertanya kepada Bapak, sudikah kiranya Anda membantuku menangani persoalan ini, perang melawan Muawiyah? Bapak menjawab, iya. Wahai pembantu,
bawakan pedangku ke sini. Pembantu perempuan kemudian membawakan pedang Bapak. Bapak menghunuskan pedang tersebut, ternyata hanya sebilah pedang yang terbuat dari kayu. Bapak lalu berkata, "Sesungguhnya kekasihku dan anak paman Anda, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan kepadaku, jika terjadi fitnah di antara sesama kaum muslimin, maka hendaklah engkau mengambil sebilah pedang dari kayu." Mendengar hal itu, Ali pun berpaling dengan marah. Sambil berlalu, Ali berkata, "Ya, aku tidak membutuhkan bantuanmu, juga tidak membutuhkan pedangmu itu." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2203, Ibnu Majah nomor 3960, Ahmad nomor 20670 dan Al-Hakim nomor 5867. Hadits Syahih. Dari Abu Bakrah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak sungguh akan terjadi sebuah fitnah. Pada saat itu orang yang berbaring adalah lebih baik dari orang yang duduk. Orang yang duduk adalah lebih baik dari orang yang berdiri. Orang yang berdiri adalah lebih baik dari orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan adalah lebih baik dari orang yang berlari." Abu Bakrah bertanya, "Ya wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Anda perintahkan kepadaku, kalau aku mendapati masa tersebut?" Beliau menjawab, "Barang siapa mempunyai unta, hendaklah ia mengikuti, sibuk mengurusi untanya. Barang siapa mempunyai kambing, hendaklah ia mengikuti, sibuk mengurusi kambingnya. Barang siapa mempunyai tanah pertanian, hendaklah ia mengikuti, sibuk mengurusi tanah pertaniannya." Abu Bakrah bertanya, "Bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai satu pun dari hal itu?" Memukulkan bagian yang tajam ke sebongkah batu keras, dan mencari selamat sebisa mungkin. Hadis riwayat Muslim nomor 2887, Abu Dawud nomor 4256 dan Ahmad nomor 20490. 5. Pilihan untuk uslah. Mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat dengan tujuan mencurahkan waktu untuk beribadah kepada Allah semata, hendaknya hanya dilakukan ketika masyarakat betul-betul sudah rusak parah, mengalami dekadensi moral yang sangat buruk dan tidak bisa diperbaiki sedikitpun. Saat orang-orang syalih yang diharapkan bisa berjuang bersama untuk memperbaiki keadaan masyarakat telah tiada dan yang tersisa di masyarakat hanyalah komunitas, sampah masyarakat. Maka pada saat itulah seorang muslim layak mengambil uzlah sebagai pilihan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang syahih dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata, "Ketika kami sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan tentang fitnah. Beliau lalu bersabda, 'Ya, apabila kalian telah melihat perjanjian-perjanjian di antara manusia sudah bercampur baur tidak karuan, sikap menunaikan amanat sudah sangat sulit ditemukan dan mereka berpecah belah seperti ini,' beliau merenggangkan jari-jari tangannya. Saya segera berdiri dan bertanya kepada beliau, 'Semoga Allah menjadikanku sebagai tebusan bagi Anda. Apa yang harus saya lakukan ketika saya mendapati zaman seperti itu?' Beliau menjawab, 'Bertahanlah dalam rumahmu, tahanlah lisanmu, ambillah pedoman hidup yang telah engkau ketahui betul, tinggalkan.'" Dalam lafaz yang lain dijelaskan bahwa keadaan buruk tersebut terjadi setelah adanya proses penyaringan dengan diwafatkannya orang-orang syalih dan dipanjangkannya umur orang-orang yang buruk akhlaknya. "Bagaimana keadaan kalian apabila datang suatu zaman?" Atau beliau bersabda, "Hampir-hampir datang suatu zaman, di mana manusia disaring dengan saringan yang ketat, sehingga hanya menyisakan manusia-manusia, sampah, yaitu masyarakat yang telah bercampur baur perjanjian dan amanah mereka. Maksudnya mereka tidak menunaikan perjanjian dan amanah mereka. Mereka banyak berselisih sehingga seperti ini." Beliau memberi isyarat dengan merenggangkan jari-jari tangan beliau. Para sahabat bertanya, "Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Beliau menjawab, "Ambillah pedoman hidup yang telah engkau ketahui betul, tinggalkanlah apa yang tidak engkau kenal, uruslah dirimu sendiri dan janganlah memedulikan urusan orang kebanyakan." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4342, Ibnu Majah nomor 3957, Ahmad nomor 7063 dan Al-Hakim nomor 8340 disyahihkan oleh Al-Hakim, Az-Zahabi dan Al-Albani. Merupakan sunatullah bahwa tidak setiap mukmin memiliki keimanan, kekuatan dan kemampuan yang sama dalam menghadapi fitnah. Ada di antara mereka yang sangat tangguh dan teguh saat badai fitnah dan ujian menimpanya, namun ada pula yang lemah dalam menghadapinya. Kepada mereka yang memiliki kekuatan dan kemampuan, maka jihad merupakan jalan yang terbaik. Dengan cara itu kemuliaan Islam bisa terwujud, harga diri seorang muslim akan diperhitungkan musuh dan kehormatan Islam tidak dicabik-cabik.
Bagi mereka yang memiliki kemampuan bertahan untuk bermuamalah dengan masyarakat umum, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menghidupkan dakwah dan bersabar dengan gangguan manusia, serta tidak khawatir akan terbawa arus, maka tetap bertahan dan hidup bersama mereka adalah kebaikan. Namun bagi mereka yang lemah, baik secara fisik maupun jiwa, khawatir jika dirinya justru terbawa arus dan larut dalam budaya jahiliyah, maka konsep uzlah dengan meninggalkan keramaian manusia adalah pilihan yang tepat. Riwayat-riwayat yang mengajarkan konsep uzlah di saat ujian keimanan sangat berat bukan perintah untuk mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat, namun dengan tetap mengajak mereka untuk bergabung bersama melakukan uzlah dan membentuk sebuah basis masyarakat baru yang terbebas dari semua bentuk fitnah itu meskipun tidak mampu bebas secara total. Ini juga berarti keharusan bagi setiap muslim untuk hidup berjamaah meski di tengah suasana uzlah. Sebab, kehidupan berjamaah yang terdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama akan memudahkan mereka untuk bersikap istiqomah. Kehidupan berjamaah akan menumbuhkan sikap saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Sementara sikap uzlah yang tidak proporsional akan cepat melahirkan sikap futur dan putus asa dalam memegang bara kebenaran. 6. Ketika masyarakat telah mengalami kerusakan akidah, akhlak dan sosial yang parah, namun pada saat yang sama masih ada sejumlah kecil umat Islam yang teguh memegang, mengamalkan, mendakwahkan dan memperjuangkan kebenaran, maka pilihan uzlah adalah pilihan yang terakhir. Sikap yang lebih tepat adalah bergabung dengan kelompok tersebut untuk tolong-menolong dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan, dan memerangi kejahatan dan permusuhan. Masa-masa sebelum, ketika dan sesudah kemunculan Imam Mahdi dan Nabi Isa akan diwarnai dengan perjuangan-perjuangan bersenjata yang hebat dalam rangka menegakkan dan mempertahankan khilafah Islamiyah, memerangi Dajjal dan bala tentaranya, serta menundukkan seluruh penjuru dunia ke dalam pangkuan syariat Islam. Menjadi bagian dari At-Taifah Al-Mansyurah yang ikut berjuang memudahkan jalan bagi tegaknya khilafah Islamiyah, ala minhaji nubuwah adalah sebuah kehormatan dan kemuliaan tersendiri. Adapun uzlah diperbolehkan bagi orang yang tidak mampu berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar atau berjihad di jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kalian, niscaya Allah akan melihat pekerjaan kalian, demikian juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman. At-Taubah, 9, 105. Tidaklah sama di antara kalian orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan berperang sebelum penaklukan, kemenangan Islam. Mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya setelah kemenangan Islam dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Al-Hadid 57, 10. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadits yang syahih, di antaranya Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, di antara penghidupan terbaik umat manusia adalah seorang laki-laki yang memegang tali kendali kudanya di jalan Allah. Lah senantiasa terbang di atas punggung kudanya. Setiap kali mendengar kecamuk suara perang, ia terbang ke arahnya untuk menyongsong kematian. Atau seorang laki-laki yang menggembalakan sekawanan kecil kambingnya di sebuah puncak gunung atau sebuah lembah, ia mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, dan beribadah kepada Rabb-nya sampai kematian datang menjemputnya. Ia tidak bergaul dengan masyarakat kecuali dalam hal yang baik. Hadis riwayat Muslim nomor 1889. Dari Abu Sa'id Al-Hudri berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah manusia yang paling baik itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki yang berjihad dengan jiwa dan hartanya dan seorang laki-laki berada di sebuah puncak gunung, beribadah kepada Rabb-nya dan meninggalkan kejahatan masyarakat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6469. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia pada masa terjadinya kekacauan adalah seorang laki-laki yang memegang tali kendali kudanya di belakang musuh Allah. Membuat mereka gentar dan mereka juga membuatnya gentar. Atau seorang laki-laki yang mengasingkan diri di daerah pedalaman, dengan menunaikan hak Allah atas dirinya. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 8380 dinyatakan syahih oleh Al-Hakim, Adz-Zahabi dan Al-Albani. Wallahu a'lam bis, syawab. Tamat.